Dan berubah lah ya. Berubah. Dia lebih ke responsif. Catatannya sih iya benar. Jadi catatan yang tadi kata si Om juga, emang dia lebih catatannya lebih responsif karena ketika kita fokus ke horsepower kayaknya bukan tujuan si kabel ini buat menaikkan horsepower gitu, tapi lebih ke si responsif torsinya itu dia lebih dapat karena emang motor bener di beratnya dimaksimalin lagi di sektor kelistrikannya gitu. Oke, baik lagi teman-teman di channel EasyFix Auto asik. Dan kali ini kita bakal ada sesuatu yang spesial. Apa tuh yang spesial? Spesial itu apa? Pakai telur 2. Dan kali ini kita mau reset lagi nih karena sebelumnya kita reset di kabel grounding yang set 5 titik itu. Kita dyno juga dan teman-teman udah bisa lihat hasilnya di sebelumnya, kita kontenin juga di YouTube. Pokoknya bisa lihat lah scroll ke bawah ya. Dan kali ini kita bakal mau tes lagi. Ini produk baru dari EasyFix Auto nih. Dan ini hanya 1 titik. Jadi kabel ini hanya 1 titik. Dan kenapa kita harus reset? Karena kita ingin memberikan juga yang terbaik lah ya. Iya, kita real. Karena kita nggak mau ntar disangkanya ini kabel cuman kabel apa bohongan apa gimana. Gimik doang mah kita nggak mau. Kita nggak mau gimik. Setuju sih. Pokoknya kita harus ada data. Bener. Nah kali ini kita bakal buktikan aja. Dan kita bakal riset. Kita dyno juga di HDR nih. Thank you banget buat HDR nih pokoknya gokil. Dan bongkar juga maksudnya kita inilah ya, maksudnya kita dibantu lah ketika kita riset produk ini. Jadi gua ucapin terima kasih banyak buat HDR juga. Pokoknya buat Om selamat lah pokoknya. Mantap. Ini kita bakal riset juga. Langsung aja ya? Langsung aja. Ini udah kita pasang nih, teman-teman bisa cek nih. Sini. Ini udah kita pasang nih, dan ini tadi udah kita riset data juga. Ini cukup pemasangannya itu langsung gabungin saja ke grounding utamanya ya. Kalau Honda itu biasanya ada kabel pusat kayak gini. Vario, Beat, Scoopy pokoknya ada. Ini tinggal gabung aja ke sini, atau kalau motor lain bisa nempel ke rangka dan langsung hubungin ke titik negatif aki. Dan ini titik negatif aki ada di sini. Dan buat teman-teman bisa langsung dilihat di atas ini udah ada perubahannya ya. Jadi untuk horsepower awal itu kita dapat di angka 11,8 dan ini baru kabel grounding H1 dan itu sudah ada peningkatan di 12,1 dan bukan yang angka yang besar, tapi kalau kata Om Slamet ini dia jauh lebih responsif lah ya. Jadi ntar gue baca dulu. si ininya juga naik, si horsepowernya, si torsinya juga naik walaupun nggak banyak, tapi dia jauh lebih responsif gitu. Jadi walaupun dia naiknya nggak banyak, tapi dia cukup membantu gitu dengan 1 kabel ini doang. Kebalik. Iya, betul. Bener gak? Bener dong. Dan teman-teman nggak perlu ribet kayak perlu 5 titik yang kita jual. Tapi nih ya, kita bakal buktikan lagi ketika teman-teman pakai kabel grounding set, kita aplikasikan dengan kabel grounding H1 itu datanya seperti apa, dan itu pasti belum pernah ya kita riset ya. Betul. Dan belum ada bakalnya. Kali ini kita bakal mau riset juga nih. Dan mungkin nanti terakhir mau kita coba booster juga sih, karena terakhir booster, tapi kita lebih fokus ke sini dulu nih. Dan ini kita mau langsung ambil data ke grounding ya? Pasang kabel grounding. Oke, pokoknya disimak terus, jangan lupa di subscribe, oke? Thank you. Dan ini kita udah beres nih. Jadi buat teman-teman, tadi kita habis tes dyno buat si EDV 160. Kita melakukan beberapa riset. Yang pertama, ini produk baru dari kita nih, si H1. Dan sebenarnya beda dengan yang telah kemarin kita dasi dyno, karena mungkin beda motor, tipe motor juga yang sebelumnya kita dyno di Honda PCX 160 dan sekarang kita dyno di Honda EDV ya. Dan mungkin ada beberapa karakter perbedaannya gitu, karena nggak sama kan, motornya beda gitu. Dan kita yang pertama itu kita riset di kabel H1 ini nih, grounding yang 1 titik. Kemudian setelah itu kita gabungkan dengan kabel grounding. Jadi aplikasikan si H1 dengan grounding, kita satuin. Yang ketiga
kita tidak lupa juga dengan booster. Dan di sini juga ada pokoknya nih yang hasil riset sebelumnya gitu. Jadi kita aplikasikan dengan yang sekarang ini di Honda EDV gitu. Dan berubah lah ya. Berubah. Dia lebih ke responsif. Catatannya sih iya benar. Jadi catatan yang tadi kata si Om juga, emang dia lebih catatannya lebih responsif karena ketika kita fokus ke horsepower kayaknya bukan tujuan si kabel ini buat menaikkan horsepower gitu, tapi lebih ke si responsif torsinya itu dia lebih dapet karena emang motor bener di ibaratnya dimaksimalin lagi di sektor kelistrikannya gitu. Dan salah satunya ya ini tadi produk dari tiga kita ini kita gabungkan dan emang ya itu hasilnya. Pokoknya nanti hasilnya kita kasih lihat ke teman-teman di PDF ya. Ntar pokoknya ada. Karena ini lagi di save dulu. Jadi sekian. Oke, yang minat bisa langsung aja ya langsung ke e-commerce kita ya. Mungkin kita mau apa lagi nih? Udah. Setelah riset ini pokoknya dan catatan buat teman-teman. Jadi H1 ini dia bisa di segala motor ya. Jadi nanti bedanya itu cuman panjang motor, panjang kabelnya aja dan kita sebutannya itu H1, H2, H3. Dan yang paling panjang itu ada di H3 itu dengan panjang 85 cm dan itu bisa digunain di Honda KZR Vario. Jadi itu bisa juga dan makanya kenapa kita beda-bedain ya itu tadi panjangnya biar beda. Dan untuk ini kita pokoknya segera mungkin udah ada ya. Udah. Di e-commerce kita pokoknya ini udah nggak perlu ribet, pokoknya tinggal pasang aja. Kalau ini sedikit effort tapi dia juga cukup membantu juga sih ini. Karena dia kan udah 5 titik dan bisa nyampe 7 titik ya. Kalau si grounding tadi platnya mana ya? Nih, kalau si grounding itu dia pasti pakai plat tembaga. Kalau yang si H1 dia nggak perlu pakai kabel, nggak perlu pakai plat tembaga. Jadi cukup kabel saja, oke? Oke Bu, cukup kali ya? Cukup. Pokoknya jangan segitulah pokoknya yang kita riset, kita buktikan sendiri dengan perubahannya. Ya selebihnya tinggal teman-teman yang menilai, oke? Ya. Oke, konten ini cukup sampai di sini ya. Pokoknya jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen juga, oke? Kalau mau nanya-nanya langsung, konsultasi bisa langsung di WhatsApp atau di DM di Instagram EasyFix Auto, oke? Jadi gue cukup, gue tutup konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.